Sultan Mahmud Badarudin II, Raja Palembang yang melawan Belanda. Latar belakang sejarah Kesultanan Palembang. Kesultanan Palembang Darussalam adalah salah satu kerajaan besar di Sumatera yang memiliki sejarah panjang dalam perdagangan, politik, dan kebudayaan. Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, Kesultanan Palembang berada di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin II, seorang raja yang dikenal karena perlawanan gigihnya terhadap penjajahan Belanda. Palembang telah lama menjadi pusat perdagangan yang penting di Asia Tenggara, dengan letak strategisnya di tepi Sungai Musi yang membuatnya menjadi pelabuhan utama untuk perdagangan rempah-rempah, emas, dan hasil bumi lainnya. Kesultanan Palembang menjalin hubungan dagang dengan berbagai negara, termasuk Belanda, Inggris, dan negara-negara Asia lainnya. Namun, hubungan dengan Belanda semakin memburuk ketika Belanda mulai menunjukkan ambisi untuk menguasai wilayah Palembang. Naik tahta dan pemerintahan awal, Sultan Mahmud Badarudin II lahir pada tahun 1767 dan naik tahta pada tahun 1803, menggantikan ayahnya, Sultan Muhammad Bahaudin. Pada saat itu, situasi politik di Nusantara sangat tidak stabil, dengan berbagai kerajaan dan kesultanan menghadapi tekanan dari kolonialisme Eropa, terutama Belanda yang semakin memperluas kekuasaannya melalui Verenigde Oostindische Compagnie, VOC, dan kemudian pemerintah kolonial Belanda. Di bawah kepemimpinan Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang berusaha mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaannya dari tekanan Belanda. Sultan Mahmud Badarudin II dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, berani, dan tegas dalam menghadapi tantangan dari luar. Ia juga memiliki visi untuk mempertahankan tradisi Islam dan kedaulatan kesultanan, yang tercermin dalam berbagai kebijakan yang diambilnya. Konflik dengan Belanda. Pada awal masa pemerintahannya, hubungan antara Kesultanan Palembang dan Belanda masih relatif baik, meskipun penuh dengan ketegangan. Namun, konflik mulai memuncak ketika Belanda, setelah kehilangan banyak kekuasaannya di Nusantara akibat invasi Inggris pada awal abad ke-19, berusaha mengkonsolidasikan kembali wilayah kekuasaannya, termasuk Palembang. Pada tahun 1811, Inggris berhasil menguasai banyak wilayah Belanda di Nusantara selama periode Perang Napoleon. Namun, setelah Perang Napoleon berakhir, Belanda berusaha untuk mendapatkan kembali wilayah-wilayah tersebut, termasuk Sumatera, yang dianggap strategis karena kekayaan alamnya. Sultan Mahmud Badarudin II menolak untuk tunduk pada upaya Belanda untuk mengendalikan Palembang. Ketegangan meningkat ketika Belanda menuntut agar Palembang menyerahkan sebagian besar wilayahnya dan membayar pajak yang tinggi. Sultan menolak tuntutan ini dan bersiap untuk mempertahankan kesultanannya. Perang Palembang Pertama, 1819. Pada tahun 1819, ketegangan antara Palembang dan Belanda mencapai puncaknya ketika Belanda mengirim ekspedisi militer untuk memaksa Palembang tunduk. Ini dikenal sebagai Perang Palembang Pertama. Sultan Mahmud Badarudin II dengan tegas menolak upaya Belanda dan mengerahkan pasukan Palembang untuk melawan invasi tersebut. Dalam perang ini, Sultan Mahmud Badarudin II menggunakan strategi gerilya yang memanfaatkan pengetahuan lokal tentang medan untuk melawan pasukan Belanda yang lebih besar dan lebih bersenjata. Pasukan Palembang, dengan dukungan rakyat, mampu memberikan perlawanan yang sengit, memaksa Belanda untuk mundur sementara waktu. Namun, Belanda tidak berhenti dan terus mencari cara untuk menguasai Palembang. Perang Palembang Kedua, 1821. Tidak puas dengan kegagalannya, Belanda kembali pada tahun 1821 dengan ekspedisi militer yang lebih besar, dipimpin oleh Laksamana Hendrik Merkus de Kock. Ini dikenal sebagai Perang Palembang Kedua. Sultan Mahmud Badarudin II sekali lagi mempersiapkan pertahanan, tetapi kali ini Belanda datang dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan persenjataan yang lebih canggih. Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke Palembang, termasuk serangan terhadap benteng pertahanan utama di Sungai Musi. Meskipun pasukan Palembang memberikan perlawanan yang heroik, mereka akhirnya terdesak oleh superioritas militer Belanda. Pada bulan Juni tahun 1821,
Belanda berhasil menduduki ibu kota Palembang dan memaksa Sultan Mahmud Badarudin II melarikan diri. Pengasingan dan akhir kehidupan. Setelah kekalahan dalam Perang Palembang kedua, Sultan Mahmud Badarudin II ditangkap oleh Belanda. Pada tahun 1822, ia diasingkan ke Ternate, Maluku, bersama keluarganya dan para pengikut setianya. Meskipun ia tidak lagi memegang kekuasaan, Sultan Mahmud Badarudin II tetap dihormati sebagai simbol perlawanan dan martabat bangsa melawan penjajahan. Sultan Mahmud Badarudin II menghabiskan sisa hidupnya di pengasingan dan wafat pada tahun 1852 di Ternate. Meskipun ia tidak berhasil mempertahankan Palembang dari penjajahan Belanda, perjuangannya menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya dalam perjuangan melawan kolonialisme di Indonesia. Warisan Sultan Mahmud Badarudin II. Warisan Sultan Mahmud Badarudin II tetap hidup dalam ingatan rakyat Palembang dan seluruh Indonesia. Ia dikenang sebagai pahlawan nasional yang berani melawan penindasan kolonial dan mempertahankan kedaulatan negerinya. Nama dan gelarnya diabadikan dalam berbagai tempat penting, termasuk Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang dan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II. Perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin II juga menjadi bagian dari sejarah panjang perjuangan Indonesia melawan kolonialisme. Meskipun Palembang akhirnya jatuh ke tangan Belanda, semangat perjuangan dan keberanian yang ditunjukkan oleh Sultan Mahmud Badarudin II menjadi teladan bagi perlawanan di daerah lain dan berkontribusi pada gerakan nasionalis yang muncul di kemudian hari. Kesimpulan, Sultan Mahmud Badarudin II adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang dikenal karena perlawanan gigihnya melawan penjajahan Belanda. Meskipun akhirnya kalah dalam pertempuran, keteguhan dan keberaniannya tetap dikenang sebagai simbol perlawanan rakyat Palembang dan Indonesia terhadap penindasan kolonial. Melalui kepemimpinannya, ia menunjukkan pentingnya mempertahankan kedaulatan dan martabat bangsa, serta menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya dalam perjuangan untuk kemerdekaan.